Shalom. Segenap Majelis GKJ Demak mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2023. Perkenalkan, kami Majelis akan menyampaikan warta gereja pada hari ini, Minggu tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut. Jadwal pelayanan ibadah induk hari ini dilayani oleh Vikaris Cipta Teguh Saroso. Pepandan Capian dilayani oleh Diaken Okitus, Pepandan Bolobangu dilayani oleh Diaken Siti Nurpapi, dan Pepandan Mojosimo dilayani oleh Diaken Gama Eka Wira Nugraha. Informasi majelis. Berdasarkan persidangan Majelis Gereja tertanggal 4 November tahun 2022 telah menerima permohonan pelayanan pemberkatan nikah oikumene atas diri saudara Joshua Ernstiana, putra Bapak Ibu Sri Eriadi, dengan saudari Lupitasari Kristi Handayani, putri Bapak Ibu Albertus Sulistianto, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Gereja Santo Mikael Demak dan dilayani oleh Pendeta R. Andayat Moko Pranasmoro STH dan Romo Yusuf Sunarno MSF. Mohon perhatian dan dukungan doa atas acara pemberkatan nikah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biston Manten. Keluarga Bapak Ibu Sri Eriadi mengundang jemaat kelompok 4 dan 5 serta Bapak Ibu majelis sekalian hadir dalam Biston Manten pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 19.00 WIB di Perumwiku 2 Jalan Puspitasari 2 Blok F Katon Sari Demak dan dilayani oleh Pendeta Emeritus Nathanael C. Pujiono. Mohon perhatian dan kehadirannya. Komisi Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pepandan Mojosimo. Mohon perhatian orang tua sekolah minggu dan kehadiran anak-anak sekolah minggu. Dan terakhir, persembahan syukur. Majelis Gereja telah menerima persembahan syukur atas diri Bapak KK sebesar 500.000 untuk Komisi Adiuswo. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman pada warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat mengikuti ibadah pagi ini. Kita akan memasuki ibadah jemaat, dimohon untuk mematikan suara handphone atau menggantinya ke mode silent maupun mode diam. Mari kita mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Jemaat memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Pada hari pertama di tahun 2023 ini, marilah kita mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan menyajikan lagu Kidung Jemaat 100, Muliakanlah Tuhan Allah. Tuhan Allah
Saudara kekasih Kristus, ibadah Minggu sekaligus awal tahun yang baru ini, mari kita awali dengan pengakuan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, di tahun yang baru ini sudah semestinya kita bersuka dengan penuh pengharapan atas keselamat yang akan dianugerahkan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sambutlah kedatangan Raja segala raja, bersyukurlah. Hai dunia, gembiralah. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Tuhan senantiasa mengundang setiap kita untuk hidup dalam kasih. Namun dalam prosesnya seringkali kita belum mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kata dan perbuatan yang kita lakukan seringkali mendukakan hati sesama kita. Saat ini sejenak mari kita memohon pengampunan dosa di dalam Tuhan atas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilakan untuk menunaikan doa pengakuan dosa secara pribadi. Dipersilakan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Allah segala-galanya bagi kehidupan kami. Engkau maha mendengar apa yang menjadi seru doa permohonan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau telah
mengetahui apa yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sering tidak melakukan kehendak-Mu, kami sering melalaikan, oleh sebab itu kami mohon ampun. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan untuk selalu menjaga kesucian hidup kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu yang penurut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri, dan pada saat ini kita bersama-sama memasuki tahun yang baru. Tentu bukan sesuatu yang mudah untuk membayangkan apa yang kedepannya terjadi, mengingat kemarin-kemarin banyak hal yang sudah kita lalui, pandemi dan peristiwa-peristiwa yang lain, termasuk mungkin sampai dengan detik ini kita masih merasakan berat di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang percaya dan mau mengakui seluruh dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Berita anugerah saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan sudah sepantasnya kita bersyukur karena Allah tidak akan membiarkan diri kita terjatuh. Untuk itu mari bersama ungkapkan rasa syukur kita melalui sebuah pujian, segala puji syukur. Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama kami berkumpul di tempat ini di tahun yang baru.
Kami mengawali kehidupan kami dengan beribadah kepada Tuhan. Kami datang bersimpuh di bawah kaki salib-Mu yang kudus, ya Bapa. Mengingat segala pergumulan yang sudah kami lalui, dan sampai dengan detik ini Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau menunjukkan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi kami rasakan berkat Tuhan luar biasa. Kami boleh melewati pandemi, kami boleh melewati bermacam peristiwa yang terjadi, baik secara pribadi kami rasakan, di dalam keluarga kami, bagi gereja kami, maupun yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah pergi dari kehidupan kami, dan Engkau akan senantiasa menuntun kami terlebih untuk hari ke depan. Dan saat ini ya Bapa, di tengah-tengah rasa syukur kami, izinkan kami untuk menaikkan syafaat kami kepadamu saat kami bersama-sama mengingat, melihat, mengetahui, bahkan merasakan di awal tahun ini kami boleh merasakan peristiwa yang secara manusiawi mungkin tidak kami inginkan. Ketika hujan yang terus mengguyur berdampak bagi kami, di rumah-rumah yang terjadi banjir, mungkin di tempat lain ada bencana yang lebih ekstrim. Kami mohon ya Bapak, tolong kami untuk kuat menjalaninya. Tolong kami untuk dapat berjalan maju ke depan, menghadapi setiap rintangan yang ada. Mampukan kami apapun pergumulan yang sudah kami hadapi, yang membebani hati pikiran kami, maupun apa yang kami khawatirkan ke depannya. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa tangan kuat kuasa-Mu yang akan menolong. Terlebih untuk bangsa dan negara kami, Engkau pun juga yang akan memakai para pemimpin kami, membawa bangsa dan negara ini merasakan ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawa Demak. Mampukan kami semua, baik pendeta, penatua, diaken, dan seluruh jemaat, untuk dapat bersatu, berjalan bersama, melakukan program-program yang sudah kami rancangkan di tahun kemarin. Kami menyerahkan setiap program di hadirat Tuhan, dan kami mohon penyertaan supaya setiap program yang kami kerjakan boleh menjadi berkat, tidak hanya untuk jemaat-Mu saja yang ada di sini, tapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, oleh jemaat yang lain di luar gereja ini. Kami saat ini pun ya Bapa juga ingin membawa di dalam doa setiap jemaat Tuhan yang saat ini dengan pekerjaannya masing-masing. Kami berdoa Bapak yang akan ikut campur di dalam setiap karya pelayanan jemaat-Mu, sehingga pekerjaan yang dilakukan, yang diusahakan, semua menjadi jalan berkat bagi Tuhan untuk mereka, untuk keluarganya. Bapak berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk setiap jemaat-Mu, sehingga di dalam karya pelayanannya, pekerjaannya juga boleh menjadi berkat baik untuk gereja maupun orang-orang di sekitarnya. Apabila ada anak-anak Tuhan yang saat ini masih bergumul mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, Bapak tuntun, Bapak tolong mereka, Bapak berikan pekerjaan yang Engkau sediakan, dan Bapak sertai setiap usaha mereka, sehingga kehidupan mereka juga
boleh semakin lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami saat ini pun juga membawa di dalam doa apabila ada jemaat Tuhan yang rindu sekali memiliki keturunan, memiliki anak dan terus berusaha di dalam kehidupannya. Bapa, berkatilah buah rahim dari ibunya, berkatilah juga untuk suaminya, sehingga mereka berdua boleh merasakan berkat kehidupan baru yang daripada Tuhan, yang semakin mewarnai kehidupan keluarga mereka. Saat ini kami juga membawa di dalam doa anak-anak Tuhan yang masih bergumul mencari jodohnya. Bapa, tuntun mereka, Bapa bukakan masa depan yang lebih cerah lagi, dan Engkau pertemukan anak-anak-Mu ini dengan pasangan hidup yang sudah Tuhan pilihkan untuk anak-anak-Mu ini, supaya kehidupan mereka semakin memancarkan cinta kasih Tuhan melalui cinta yang mereka rasakan di dalam kehidupannya. Kami membawa di dalam doa anak-anak Tuhan yang saat ini masih berjuang di bangku sekolahnya, dari anak-anak sampai yang ada di bangku kuliah. Setiap usaha Bapa berkati, berikan mereka ketekunan, berikan mereka kepandaian, berkati setiap usahanya, sehingga apapun yang mereka lakukan di dalam usaha pendidikannya semua menjadi berkat dan menuntun mereka untuk menggapai masa depan yang terbaik bagi mereka, dan itu semua adalah karena kehendak Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak-Mu. Kami saat ini ya Bapa juga teringat apabila ada saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun pemulihan ataupun karena usia yang sudah lanjut sehingga lemah raganya. Kami ingin membawa di dalam doa anak-anak Tuhan, Ibu Subini Lydia Ariwidodo, Ibu Istornatun Harsono, Ibu Suwarti Rostam, Bapak Parno Cipto Adi, Ibu Siti Rahayu Wahono, Ibu Sri Supatmi, Ibu Siswanti Pares, Bapak Agus Suprianto, Saudara Edi Agus Kristianto, Ibu Sulistiani, Ibu Indah Wahyuni Manalu, Saudara Darius, Saudara Jati Kristianto, putra dari Ibu Romana, Ibu Sri Rahayu Sarju yang saat ini mungkin masih dirawat di rumah sakit, dan Ibu Yunita Wahyudi yang terus berproses menjalani pemulihannya, ataupun saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit pemulihan dan kami tidak tahu satu demi satu. Kami mohon ya Bapa, berikan berkat kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya darah-Mu yang kudus ya Bapa, yang akan membersihkan setiap sakit penyakit yang diderita saudara-saudara kami ini. Engkau berikan kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan yang ada, untuk terus berjuang melawan apa yang menjadi halangan mereka. Dan di waktu Tuhan kami percaya rancangan-Mu, rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Bapa di surga, Bapak, banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami karena keterbatasan yang ada tidak mampu untuk menyampaikannya satu demi satu. Dan kami sadar bahwa kehidupan kami yang terbatas ini karena dosa-dosa. Maka kami mohon ampun di hadirat-Mu, terlebih di saat kami menyampaikan doa-doa syafaat kami ini. Dan saat ini kami mohon terang kasih-Mu melalui firman yang akan disampaikan. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Bapa. Siapkan jiwa kami supaya kami dapat benar-benar mengerti, memahami akan firman yang kami terima. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda suci-Mu. Urapi dirinya dengan Roh Kudus, supaya setiap kata yang terucap hanya seturut dengan kehendak Tuhan.
Berfirmanlah ya Bapa, kami semua sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syafaat dan syukur kami. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk para lektor dipersilakan. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 8 secara bergantian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyimak bacaan Injil yang terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46, yang demikian isi firman Tuhan. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat ini mungkin di awal tahun ini mau memasuki 2023 sampai memasuki 2023. Ada saja memang hal-hal yang harus kita hadapi, harus kita lihat, harus kita dengar, harus kita rasakan. Tidak usah jauh-jauh, di grup WA kabar-kabar tentang dampak cuaca ekstrim, terlebih beberapa jemaat juga kebanjiran nggih. Ada yang sepolo, ada yang sedengkul. Kebetulan kemarin saya ngambil keyboard tempat Mas Risma itu, yang kos-kosan itu di atas lutut banjirnya. Wah, luar biasa. Ya, kebetulan keyboard gereja rusak Bapak Ibu. Jadi pinjam keyboardnya Mas Risma terlebih dahulu ini untuk mengiringi gitu. Ya, nah, kemudian kita pun juga melihat berbagai macam peristiwa. Coba, peristiwa yang bermacam-macam. Tetapi puji Tuhan, umat manusia diberikan kekuatan untuk menapak di tahun yang baru ini. Kalau temanya pengharapan dan berkarya, saya pikir orang pada zaman sekarang itu adalah orang-orang yang berpengharapan, yang penuh dengan pengharapan. Sehingga kalau mau bicara tentang orang yang hampir kehilangan pengharapan, itu mungkin sebagian kecil ada, tetapi sebagian kecil kalau dibandingkan dengan orang-orang yang optimis. Atau kata yang tepat adalah orang-orang zaman sekarang itu adalah orang-orang yang berani menghadapi segala tantangan yang ada di depan matanya. Apapun yang menghalangi, ketika dirinya sedang on fire gitu ya, sedang semangat-semangatnya untuk menggapai masa depan, meraih apa yang diinginkan, yang menghalangi terabas, libas, berani. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang berani ini tidak hanya kita lihat di tempat ini saja. Orang-orang yang berani datang beribadah walaupun hujannya enggak reda-reda gitu. Orang yang berani melawan cuaca, wes paringi sehat karo Gusti ya, amin. Tapi ada peristiwa-peristiwa unik yang lain yang menunjukkan bahwa orang-orang itu juga berani. Kira-kira berani apa saja Bapak Ibu? Yang bisa kita lihat. Berani mendeklarasikan capres, pokoknya itu yang pertama, itu berani juga itu. Optimis kan? Berani untuk menghalangi kelompok agama lain beribadah.
Itu juga keberanian. Keren kan kalau dilihat. Oh, aku ki kendel. Arep ibadah kok ora padha karo agamaku, minggir. Ibadah ya di rumah ibadah gitu ya katanya. Enggak tahu konsep ibadah kayaknya orang yang ngomong itu. Dan berani-berani yang lain, keberanian-keberanian yang lain yang ditunjukkan. Tetapi kalau kita mau cermat, keberanian-keberanian yang ditunjukkan itu bukan sebuah karya, bukan suatu karya yang dilakukan. Karena apa? Kalau seseorang bicara tentang karya, dia juga sedang bicara tentang sesuatu yang dilakukan, bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang berdampak positif dan dirasakan orang banyak. Itu namanya karya. Tidak sekedar pekerjaan, tidak sekedar sebuah aktivitas yang menunjukkan keberanian saja. Keberanian-keberanian yang ditunjukkan orang zaman sekarang yang bisa kita lihat di luar sana, yang bisa kita lihat di televisi, keberanian-keberanian yang memperjuangkan, yang sekiranya menguntungkan kehidupan mereka, hanya memikirkan diri mereka sendiri, kelompok mereka sendiri, dan lupa siapa sebenarnya dirinya. Orang-orang sibuk berlomba untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Tapi ketika kita diingatkan melalui kitab pengkhotbah yang dibacakan oleh lektor tadi, apa yang dikatakan? Segala sesuatu yang di bawah langit, di atas bumi ini ada masanya. Mungkin kita punya keinginan, mungkin kita belum sadar, oh ini sebenarnya yang benar, ini yang keliru gitu ya. Tetapi segala sesuatu itu ada masanya. Kalau kita baca lengkap, baik itu yang buruk secara manusiawi maupun yang baik secara manusiawi, semua ada masanya. Tetapi banyak orang yang kata orang Jawa nggege mongso, tidak sabar dengan proses hidupnya, maka seperti tadi berani, tapi yang dikerjakan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ada satu hal yang dilupakan, bahwa pekerjaan yang dilakukan harus menghasilkan sebuah karya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya saat ini mengajak panjenengan bersama untuk belajar dari orang tua kita zaman dulu, belajar dari bambu. Bambu pirsa nggih? Bambu. Bambu niku basa Jawane napa? Pring. Bahasa lain pring napa? Ada yang tahu? Napa Pak? Deling. Oh nggih, deling. Deling niku mboten sekedar sebuah kata untuk menyebut suatu benda, tetapi deling ini oleh orang tua kita zaman dulu dijarwa dosokke, deling niku kendel lan eling. Deling pring alias deling. Deling niku kendel lan eling. Berani harus, tetapi berani sing eling, yang ingat siapa dirinya dan siapa yang menciptakannya, terlebih apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta bagi manusia yang masih hidup di bawah langit, di atas bumi. Tidak hanya sekedar berani, tetapi yang dilakukan itu berdampak buruk bagi sesamanya. Coba kalau kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari bacaan Injil tadi. Tuhan Yesus memberikan pengajaran, menjelaskan bagaimana penghakiman terakhir itu akan terjadi.
bagi orang-orang yang hidup di dunia. Digambarkan seperti seorang gembala yang memisahkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Ini bukan persoalan domba atau kambing ini. Ya, kalau kambing itu berarti hewan yang jelek, tidak. Tetapi ingin menunjukkan perbedaan bahwa tradisinya Yahudi, domba itu kan memang lebih mahal daripada kambing. Kalau konteksnya di sini karena jarang sekali domba, ya tentu kambing tetap jadi peliharaan orang-orang. Namun pada intinya ingin mengatakan bahwa sesama-sama manusia, tetapi mereka yang taat kepada Tuhan akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan berkat. Tetapi orang-orang yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Orang-orang yang taat adalah orang-orang yang seperti apa? Adalah orang-orang yang mau menerima Yesus di dalam kehidupannya. Dan dikatakan orang yang menerima Yesus adalah orang yang mau memberikan pertolongan, mengulurkan tangannya kepada orang yang paling hina. Dan firman dari Injil ini begitu banyak pengajaran, tetapi ada beberapa yang ingin saya tekankan, bahwa sebenarnya kita tidak bisa menghakimi orang lain bahwa mereka adalah orang yang paling salah, orang yang paling hina, dan kita yang paling benar. Sehingga yang terjadi seperti tadi yang di awal saya sampaikan, orang mau beribadah kok dilarang. Salah satunya itu bentuk penghakiman, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur kita tidak punya pengajaran seperti itu, dan kita senantiasa diajari untuk saling mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita diingatkan, dan terlebih ditandaskan lagi di dalam kitab Wahyu, bahwa orang-orang yang taat, orang-orang yang mau mengulurkan tangannya, yang berani menderita untuk kebahagiaan orang lain tadi, akan mendapatkan langit baru dan bumi yang baru, kehidupan baru, dunia yang baru yang kekal. Selaras dengan Injil Matius tadi. Kehidupan yang kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, bersama dengan Allah di kerajaan surga. Hal yang luar biasa. Maka saat ini kita pun juga bersama-sama diajak untuk menghadirkan Yesus, menerima Yesus, dan mau untuk bersama-sama dengan Yesus. Seperti yang Yesus inginkan. Tidak hanya sekedar berani saja, tetapi juga kehidupan kita, setiap kata yang kita ucapkan, setiap langkah kaki, dimanapun kita berpijak, harus menghasilkan karya. Banyak orang yang bisa menjadi inspirasi kita. Kalau mungkin kita melihat Yesus terlalu ideal, berat. Yesus kan Tuhan gitu ya. Kita ini manusia, loh banyak manusia lain yang menghasilkan karya kok Bapak Ibu. Para pejuang HAM, pejuang-pejuang toleransi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Junior, dan lain sebagainya. Mereka orang biasa juga, Bunda Teresa. Tapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang menerima Kristus. Belum tentu kehidupan mereka itu juga sudah enak baru menolong orang. Justru dengan keterbatasan yang ada, mereka
mau bergerak menghasilkan sebuah karya. Jadi kalau kita saat ini bersama-sama mengawali tahun 2023, kita diajak untuk yang pertama, yaitu berani menerima Kristus, berani mengulurkan tangan kita apapun kondisi kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lalu ada hal-hal yang masih menjadi pergumulan kita sampai saat ini. Baik itu pergumulan karena sakit penyakit, karena kekecewaan kepada orang lain, kepada gereja, kepada pemerintah, atau keterbatasan yang lain yang kita rasakan. Jangan sampai itu menghalangi kita untuk tidak mau maju. Mari kita harus maju, tidak hanya maju menghadapi persoalan, tetapi juga maju cara berpikir kita. Tidak berhenti di kondisi nyaman, karena kondisi ini selalu berubah dan tidak akan membuat kita nyaman. Apakah kita nyaman di masa pandemi? Lalu ketika pandemi hilang kita inginnya pandemi terus? Enggak mungkin kan. Dunia berubah. Kita harus mau maju, dan di depan sana masih banyak halangan yang tidak tahu apa nantinya. Yang belum bisa kita prediksi juga banyak. Kita pun juga tidak tahu apakah kita masih bisa bernafas sampai esok hari. Tetapi paling tidak saat ini mari kita optimis, berani, dan yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang akan Tuhan pakai untuk menghasilkan karya-karya luar biasa yang mendatangkan damai sejahtera, sehingga kehidupan kita yang penuh dengan pengharapan itu menghasilkan karya bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Dan itu salah satu wujud kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan, seperti halnya pemazmur tadi, puji-pujian yang disampaikan dari Daud. Tidak hanya sekedar pujian, tetapi juga sebuah kesaksian bahwa kehidupan Daud disertai oleh Allah. Padahal banyak sekali penderitaan yang dialami. Dan saat ini kita pun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, langkah kita ke depan, apapun kondisi kita saat ini, akan disertai oleh Roh Kudus, akan diberkati oleh Allah, dan Yesus ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Maju terus, pantang mundur, jangan takut, hasilkan karya, dan kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati, menyertai kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa di surga, tahun yang baru ini banyak sekali hal-hal yang kami pikirkan. Kami merasa banyak sekali kebutuhan yang harus kami cukupi, banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami akan terus berjuang dan menghasilkan karya-karya, dan biarkan karya yang muncul dari diri kami itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami ini buatan Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami ingin tetap berjuang, kami ingin berani menerima Kristus di dalam kehidupan kami. Dan biarkan apa yang terjadi bagi kami, ketika keselamatan itu boleh kami rasakan, itu semua karena semata-mata
kasih karunia dari Tuhan. Dan saat ini kami ingin menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat sabda firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian sabda firman Tuhan yang mendasari kita di dalam memberikan persembahan. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku,
kami undang untuk bangkit berdiri, Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Segala hormat dan puji kami naikkan bagi-Mu ya Allah. Kembali kami menghadap hadirat-Mu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapak terima, Bapak berkati, dan Bapak sucikan. Biarlah melalui terkumpulnya persembahan ini, kiranya semakin memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini. Terlebih di dalam kami bersama-sama dengan jamaat-Mu untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa senantiasa memberkati. Dan selesai ibadah ini Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sambil mengingat bahwa inilah ibadah kami yang pertama di tahun 2023 dan juga persembahan kami yang pertama di tahun 2023. Kiranya Bapa mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami, jiwa dan raga kami yang harum di hadapan Tuhan untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya penyertaan Bapa selalu kami harapkan hingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pulanglah dalam sukacita dengan keyakinan bahwa Allah terus berkarya dalam hidup saudara. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi semua orang. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ingat akan nama Yesus. Nama itu menghiburmu,
surga.